Sebelumnya di Yezidozun, Lin Yun berhasil diterima di sekti berkat kegigihannya mengalahkan Zhao Feng. Di sekti itulah ia juga mendapatkan sebuah pedang yang nantinya akan menemani selama ia berada di sekti ini coy. Nah jadi di episode ini sangat seru. Oke lah gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika di rumah, Lin Yun memandangi sebuah cairan pengeras tubuh. Namun bagi Lin Yun, cairan ini tidak efektif bagi tubuhnya. Selain itu, Lin Yun juga memperlihatkan pil kepada Dong Yuan yang sebelumnya ia dapati di pegunungan Hengyun. Ya, Dong Yuan sangat tertarik dengan pil tersebut. Sekiranya sangat cocok untuk tubuh Dong Yuan saat ini. Sehingga Lin Yun memberikan pil tersebut untuk temannya coy. Lagian kan ini semua sebagai wujud terima kasih Lin Yun karena Dong Yuan sangat banyak membantunya. Di sini juga terbesit Dong Yuan menyebut senior Su yang diketahui sangat baik terhadap Lin Yun. Bahkan Lin Yun sangat sering diberikan pil hingga di mana Lin Yun sudah berada di tingkat 3. Lin Yun pun membantah bahwa semua itu hanyalah kebetulan saja. Pemberian senior Su sebagai hadiah yang lebih kuat kepada yang lemah coy. Dong Yuan pun meminta maaf karena perkataannya tadi membuat Lin Yun tak enakan. Ya harus gimana lagi ya kan, emang begini adanya. Sementara ini Lin Yun masih dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekti. Lin Yun kemudian pergi ke ruangan peralatan. Di sini ia habiskan untuk melatih bela diri dengan menghadapi boneka. Setelah selesai, ia disambut oleh senior Chen yang sebelumnya sudah mendengar bahwa Lin Yun mulai berani mengepakkan sayap di sekti ini. Sehingga senior Chen meminta kepada Lin Yun untuk sparring bertarung. Tak tanggung-tanggung, senior Chen juga akan memberikan 3 pil sekaligus jikalau Lin Yun menang melawannya. Karena Lin Yun tidak ingin berurusan dengannya, ia pun menolak ajakan bertarung itu. Tentu senior Chen marah. Penolakan ini sama saja sebuah penghinaan baginya. Apalagi Lin Yun telah menolak pemberian 3 pil tadi. Ya, senior Chen pun membandingkan dirinya dengan senior Su. Ketika diberikan senior Su, Lin Yun menerima. Tapi pas gilirannya malah menolak. Mendengar itu Lin Yun pun mulai panas sebab senior Chen membawa nama senior Su coy. Ingin balik melawan, tapi Dong Yuan mengingatkan agar tidak berurusan dengan senior Chen ini. Sebab di belakang senior Chen ada seseorang yang cukup kuat. Orang itu termasuk murid terkuat di sekte ini coy. Tak lama kemudian, senior Su juga hadir saat di sini. Lantas semua mata tertuju ke arahnya ya kan. Sudah cantik, bakatnya luar biasa lagi. Lelaki mana sih yang tak jatuh cinta terhadapnya? Kedatangan senior Su membuat Lin Yun harus meninggalkan tempat ini ya kan. Sebab ia tahu meski rasa cinta di dalam hatinya ini tak bisa diungkapkan kepada senior Su. Senior Su pasti akan menolaknya karena Lin Yun hanyalah murid sampah. Namun langkahnya dijegal oleh senior Chen sebab urusan mereka belum selesai ya kan. Disinilah Lin Yun mengatakan agar senior Chen jangan sok jago menindas yang lemah. Oke, jika itu maunya, senior Chen akan membiarkan Lin Yun pergi asalkan bersujud kepadanya dan berkata, "Aku Lin Yun menginginkan hadiah dari senior Su dan aku adalah seorang pengemis pil." Mendengar itu lantas saya semakin membuat Lin Yun panas ya kan. Jika terus berada di bawah kekuasaan orang, maka kita akan selalu tunduk selamanya. Sehingga Lin Yun harus bangkit dan membalas untuk mengajak Chen bertarung. Pada akhirnya pertarungan tak bisa terelakkan lagi. Lin Yun dan Chen sama-sama mengeluarkan tekniknya. Namun saat di sini teknik Lin Yun yang lebih menonjol sehingga dapat mencekmate Chen coy. Dengan ini Lin Yun bisa dikatakan sudah menang. Nah, ketika Lin Yun benar-benar ingin pergi, datanglah senior Zhao Yun sekaligus kakaknya Zhao Feng. Tentu dendam adiknya ditambah telah mempermalukan Chen di hadapan semua orang semakin membuat amarah Zhao Yun terpompa untuk cepat-cepat mengakhiri hidup Lin Yun ya kan. Berkat perbedaan tingkatan, Lin Yun harus mengakui keunggulan Zhao Yun. Di mana Lin Yun tak berkutik setelah mendapatkan sebuah teknik tekanan dari Zhao Yun coy. Begitupun dengan Dong Yuan, setelah melihat temannya diperlakukan seperti binatang, ia mencoba menghentikan Zhao Yun. Percuma, Dong Yuan juga bukan lawan sepadan dengan Zhao Yun coy. Konsentrasi Zhao Yun mulai tak fokus. Nah, hal ini dijadikan Lin Yun untuk menyerang Zhao Yun coy. Masih tetap percuma.
Linyun memang benar-benar bukan tandingannya, di mana di sini Linyun sudah diperlakukan seperti ancueng dan disuruh untuk berlutut. Jika tidak maka Zoyun akan mematahkan kakinya. Nah, dikala itulah senior Su mengancam Zoyun untuk melepaskan Linyun. Sebab tak seharusnya seorang Zoyun yang salah satu murid 10 terkuat di sekte ini memperlakukan Linyun seperti ini. Karena senior Su adalah murid yang terbilang terkuat nomor 1, maka Zoyun harus mengakhiri kisah ini dengan melepaskan Linyun. Tapi ingat, jika lain kali bertemu, maka jangan harap Linyun akan selamat. Linyun pun demikian, ia tak takut sedikit pun. Jika itu maunya Zoyun, kurang lebih 1 bulan lagi akan diadakan ujian sekti. Nah, jika bertemu maka Linyun bersumpah akan membayar rasa malu ini ketika di atas arena. Kebetulan hari ini ada ujian setiap murid untuk mendapatkan apa yang diinginkan sesuai kebutuhan nantinya. Apalagi hanya beberapa minggu saja ya kan akan diadakan ujian sekti. Sehingga Linyun harus benar-benar maksimal menjalankan misi yang diberikan oleh Diaken. Maka Linyun memilih ujian yang paling berat, yakni mengambil ujian yang paling sukar. Semua orang pun tertawa karena sekelas Linyun ingin mengambil ujian tersebut. Mana mungkin Linyun dapat menaklukkan ujian, bahkan sekelas murid tingkat 4 saja masih pikir-pikir untuk mengambil ujian itu coy. Ditambah jika gagal maka akan mendapatkan hukuman sesuai prosedur sekti ini. Karena ini jalan satu-satunya agar menjadi lebih kuat, maka atas nama Linyun ia mengambil ujian tersebut, yakni ujian misi Batoroh. Sementara itu senior Chen rupanya masih menyimpan dendam terhadap Linyun, di mana ia dan bawahannya mencari pil yang dipercayai selalu membantu Linyun untuk mengupgrade tingkatan. Karena tak menemukan pil yang dicari, ia memerintahkan bawahannya untuk membakar rumah Linyun coy. Setelahnya senior Chen juga berucap jika Linyun kembali lagi ke sekti maka semua itu adalah awal kematiannya. Sedangkan Linyun ia sudah berada di hutan, di mana ia tepat berada di depan taman bunga. Di sini Linyun langsung menyerap inti bunga yang ada di sini sembari berharap bunga-bunga ini nantinya akan membantu untuk kelangsungan kultivasinya. Tak lama kemudian Linyun mencium aroma bau darah. Ya benar, di mana ada bunga darah. Kebetulan Linyun sedang mencarinya. Nah, setelah ingin mengambil bunga tersebut, penjaga taman ini hadir. Yakni sesosok ular raksasa dan langsung menyerang Linyun coy. Pedang Linyun masih belum dapat menembus kerasnya tubuh ular, sehingga ia harus menggunakan benda tumpul, yakni dengan kekuatan tenaga dalam. Menggunakan hantamannya, Linyun dapat menemukan titik terlemah ular ini. Hal itu rupanya semakin membuat ular ini marah, sehingga Linyun tak dapat lagi menahan amarah sang ular. Untungnya Linyun dapat melarikan diri. Di sini sempat terbersit sebuah rasa ingin menyerah untuk menemukan benda yang dicari. Ya, untuk menemukan saja harus menghadapi lawan yang kuat seperti ular tadi ya kan. Bahkan tinju harimau tak dapat melumpuhkan sang ular. Tapi di lain sisi Linyun juga harus membuktikan dengan membayar kepada mereka yang mengucilkannya. Sampai sini Linyun sempat dilema, lanjut atau berhenti. Linyun kemudian kembali mendatangi pedang yang ia lepaskan sebelumnya. Hal mengejutkan terlihat di mana sang pedang dapat menyerap intisari dari bunga-bunga coy. Hal ini di luar dugaan Linyun coy. Nah, jika seperti ini maka sudah dipastikan pedang miliknya akan bertambah kekuatannya. Maka dari itu Linyun akhirnya tidak jadi untuk menyerah. Ia akan melihat seberapa jauh kekuatan pedang ini dengan menyerang balik sang ular. Di mana kekuatan pedang ini sungguh luar biasa, yang sebelumnya tidak dapat menembus pertahanan ular, kali ini sang ular dibuatnya tak berdaya dan kalah. Nah, dengan ini maka Linyun mendapatkan bunga darah tanpa harus ada gangguan lagi. Tapi sayangnya, tamu tak diundang lainnya juga datang coy. Yakni 2 orang yang masih belum diketahui dari mana mereka berasal. Di sini kekuatan Linyun sudah habis akibat melangsungkan pertarungan melawan ular sebelumnya. Sehingga ia tak berkutik melawan 2 orang ini. Alhasil bunga api darah berhasil direbut mereka dari tangan Linyun. Dan 1 token Linyun juga mereka dapati. Setelah mereka dapatkan, sementara Linyun lari coy, datanglah seseorang di mana ia berkata bahwa kedua orang ini tidak pantas mendapatkan bunga api darah ini coy. Sebab Linyun sepertinya sudah dapat menguasainya. Sedangkan kedua orang ini hanyalah orang yang tidak memiliki pengetahuan luas seperti Linyun.
Maka dari itu, pria topi jerami ini ingin menghabisi mereka berdua. Kedua orang ini langsung tidak percaya, diiringi rasa sangat ketakutan coy. Sebab di depannya ialah penjaga hutan ini yang amat ditakuti. Guang Yang namanya. Ia sekali lagi menanyakan kenapa kedua orang ini berani datang ke tempat ini. Sampai sini akhirnya terungkap kenapa kedua orang ini juga menginginkan bunga api ini coy. Dikarenakan mereka berasal dari keluarga Yun, di mana keluarga Yun sangat menginginkan benda ini juga. Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi kedua orang ini. Demi mempertahankan benda tersebut, mereka rela mempertaruhkan nyawa. Hal ini ia lakukan agar semata-mata dipandang sebagai pahlawan di keluarga Yun. Sebenarnya Guang Yan tidak berani menyinggung keluarga Yun, tapi karena mereka sudah mengambil bunga api itu, maka tidak ada pilihan lain lagi selain membantai siapapun, termasuk dari keluarga Yun sendiri. Hanya dengan sekali tebas, kedua orang ini langsung mati. Nah, kebetulan Li Yun menyaksikan kejadian tersebut coy, di mana kecepatan pedangnya membuat decak kagum bagi Li Yun coy. Jika seperti ini, maka Li Yun akan kesusahan melawan Guang Yan. Benar, membunuh Guang Yan salah satu daftar ujian yang akan dijalani Li Yun nanti. Ia tahu bahwa Guang Yan akan menjebak Li Yun dengan dalih bahwa Li Yun lah pelaku pembunuhan dari keluarga Yun. Maka dari itu Li Yun harus memikirkan cara lagi agar rencananya untuk menghabisi Guang Yan berjalan dengan baik. Sementara Guang Yan, ia menugaskan seekor merpati untuk mengirim surat ke keluarga Yun bahwa dua orang dari mereka telah dibunuh oleh Li Yun. Selain pandai memainkan pedang, Guang Yan juga pintar menyusun strategi, salah satunya menjebak Li Yun dengan cara tadi. Li Yun pun juga tak ingin kalah. Ia nantinya akan mencoba peruntungan dengan memberikan rambut darah ke tubuh Guang Yan. Nah, dengan itu maka harimau iblis akan memburu Guang Yan coy. Li Yun tahu jika berhadapan satu lawan satu maka sangat sulit mengalahkan Guang Yan. Tapi dengan cara ini sepertinya selangkah akan lebih mudah. Tak perlu waktu lama bagi Li Yun, ia langsung menjalankan rencananya dengan pakaian tertutup dengan harapan agar tidak diketahui oleh Guang Yan bahwa ini adalah Li Yun. Lalu ia menabrak dan menaruhkan rambut darah ke bajunya. Dengan keberhasilan ini, maka sebentar lagi Guang Yan akan diburu oleh harimau iblis coy. Ini dia harimau iblis. Seketika ia mencium rambut darah, alhasil ia langsung mendatangi Guang Yan dan tak perlu waktu yang lama ia sudah berada di hadapannya. Guang Yan meski terbilang manusia terkuat di hutan ini, tak menjadi alasan untuk menang menghadapi harimau iblis ini coy. Terlihat ia sangat kesusahan menghadapi harimau dan memilih untuk lari. Setelah tak jauh dari pelariannya, ia lagi-lagi berada di situasi yang sangat sulit. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain lawan. Dengan susah payah, Guang Yan dapat mengalahkan harimau iblis. Nah, di sini ia bingung kenapa harimau iblis ini bisa-bisanya menyerang tanpa sebuah alasan. Setelah dipikir-pikir, Guang Yan baru ingat. Ternyata karena olah orang tadi yang sengaja menaburi rambut darah ke bajunya. Maka Guang Yan sudah yakin bahwa dia adalah Li Yun. Guang Yan yang merasa dipermainkan oleh Li Yun, maka tidak ada alasan lagi selain membunuhnya jika bertemu lagi. Sementara Li Yun bertemu dengan orang-orang yang berasal dari keluarga Yun. Kedatangan mereka tentu memiliki sebuah alasan. Melalui biografi Fiji, Li Yun ialah yang mereka cari. Sebab sebelumnya, Guang Yan lah yang memberikan ciri-ciri tersebut coy. Seniornya langsung tanpa kompromi, ia menyerang Li Yun. Ternyata Li Yun lebih kuat dibandingkan senior ini. Alhasil mereka berpikir, jika terus melawan takutnya mereka semua akan menjadi korban jiwa. Alhasil mereka memilih untuk lari coy. Setelah larinya mereka, bukannya Li Yun merasa menang, datanglah Guang Yan yang akan membalas perbuatannya tadi karena telah berani mempermainkan manusia terkuat di hutan ini. Untungnya nyawa Li Yun terselamatkan atas kedatangan segerombolan banteng. Sepertinya ini semua olah dari keluarga Yun untuk memancing banteng ini berlari-lari. Di mana Li Yun memilih lari daripada mati terseruduk dan terinjak-injak ya kan? Seperti yang kita lihat, Guang Yan ia terinjak-injak ratusan banteng ini. Li Yun kemudian mencoba peruntungan dengan tinju harimaunya. Percuma, tubuh banteng ini sangat keras dan kuat coy. Dan benar, ternyata kedatangan banteng ini
memang olah dari keluarga Yun, di mana mereka yakin perbuatan atas kematian orang-orang dari keluarganya akan terbalaskan sebentar lagi. Sedangkan Li Yun mencoba sekali lagi menyerang banteng ini menggunakan tinju harimaunya. Kali ini ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Alhasil pemimpin banteng ini jatuh dan sisanya langsung putar haluan karena takut. Hal itu sudah cukup menandakan kekuatan tinju Li Yun sudah berada di level maksimal. Dan Kuang Yan kali ini benar-benar kalah, di mana ia untuk kedua kalinya terinjak-injak ratusan banteng. Begitupun dengan keluarga Yan ini, mereka juga terkena imbasnya. Ya, mereka langsung dikejar oleh banteng-banteng ini coy. Sampai sini hanya satu yang selamat. Ya, walau harus berdarah-darah ya kan, tapi ya untung aja selamat. Sedangkan senior Chen, ia sudah memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ia yakin jika Li Yun datang pasti dia sangatlah teramat ketakutan melihat kemampuan yang baru ia dapati ini. Dan benar, tak lama kemudian Li Yun datang. Kedatangan Li Yun membuat Chen dan bawahannya yakin bahwasanya Li Yun telah gagal menjalani misi sekti dan bersiap akan dihukum. Sebab secara akal, Li Yun tidak akan dapat menaklukkan misi terberat yang dipilih ia sebelumnya. Di sini Chen juga meminta agar Li Yun berlutut di hadapannya. Maka dengan itu Chen akan memaafkan segala kesalahannya di waktu lampau. Li Yun hanya diam. Ia mencoba menahan diri agar tidak lagi terjadi keributan di antara keduanya coy. Namun semakin diamnya Li Yun, dirinya malah dihina dan dicaci maki oleh senior Chen ini. Li Yun sekuat tenaga menahan amarah yang ada pada dirinya. Tapi apalah daya, Li Yun yang tadinya mencoba menahan tak bisa. Sehingga sekali hentakan Chen terpongkang. Sampai sini akhirnya mereka meyakini kemampuan Li Yun juga meningkat dari sebelumnya ya kan. Sesampainya di dalam, Li Yun lagi-lagi mengejutkan semua orang dengan berhasil menyelesaikan tugas untuk mengambil bunga darah. Diakun setelah melihat kemampuan Li Yun yang dapat menaklukkan misi tersebut, ia memberikan apresiasi dengan menghadiahkan 400 batu roh. Bukan itu saja, Li Yun juga menyelesaikan tugas kedua dengan memberikan kuku harimau iblis. Dan lagi Li Yun mendapatkan 600 batu roh dari Diakon coy. Sampai sini membuat Chen dan lainnya merasa iri karena Li Yun sudah berhasil menaklukkan 2 misi terberat. Tapi mereka masih bisa bernafas lega sih, sebab misi terberat yakni membunuh Kuang Yan pasti Li Yun tidak akan berhasil. Nah, di sela-sela keyakinan mereka itulah sesosok tuan muda Bai Yofan hadir. Tentu kedatangannya membuat aura di sekeliling ini mulai tak kondusif. Hanya Li Yun lah dari semua murid yang dapat menahan aura yang dilepaskan oleh Bai Yofan coy. Dengan ini Bai Yofan tak perlu menanyakan lagi, karena jawabannya sudah ya, Li Yun berhasil membunuh Kuang Yan. Sampai sini akhirnya semua orang pun langsung tak percaya, sekelas Li Yun si budak pedang bisa-bisanya menyelesaikan ketiga misi secara berbarengan, yakni mendapatkan bunga darah dan kuku harimau iblis dan juga membunuh Kuang Yan. Benar sekali dengan perkiraan Bai Yofan ketika awal-awal kedatangan Li Yun ke sekti ini ya kan, bahwasannya Bai Yofan yakin Li Yun akan dapat diandalkan, dan itu terbukti dengan berhasilnya membunuh Kuang Yan. Maka tidak ada alasan lagi selain memberikan apresiasi setinggi mungkin untuk Li Yun, yakni dengan diberikannya kuku tinju teknik tingkat tinggi yang dimiliki oleh sekti ini. Sesampainya ke kampung, ia melihat rumahnya sudah menjadi arang coy. Ya, para murid lainnya pun mengatakan bahwa ini perbuatan dari senior Chen. Mereka juga muak atas tingkah laku Chen yang semena-mena di sekti coy. Maka dari itu mereka membantu untuk membangun rumah baru untuk Li Yun. Singkatnya rumah pun sudah berhasil terbangun. Dan Li Yun langsung berkultivasi untuk meningkatkan lagi kemampuannya. Sebab besok hari ujian sekti sesungguhnya akan dimulai. Dan pagi hari pun tiba di mana ujian sekti telah dimulai, di mana Li Yun terlambat datang. Jika Dova ini habis dan Li Yun tidak datang, maka Li Yun akan didiskualifikasi. Dan kita lihat lawan Li Yun di hadapannya sudah bersiap untuk bertarung. Orang ini juga berasumsi bahwa Li Yun pasti tidak datang karena takut dengannya. Jangan salah, di detik-detik terakhir datanglah Li Yun coy. Dan film pun bersambung.